Hani. Hai. Kita ketemu lagi hari ini ya. Terus kita bahas permasalahan yang kemarin-kemarin tuh kan ada kelanjutannya. Pasti banyak dong. Terus apa cerita kita hari ini nih? Yang mau kita kupas habis secara gue juga kan. Asik. Perlu itu. Asik. Iya, aku mau sedikit cerita nih tentang pengalaman aku ingin mengenal diriku. Pada saat itu tuh ada yang membawa aku ingin mengenal diriku. Dari situ aku tuh kayak ngobrol sama Allah tuh bahwa ya Tuhan, aku ingin mengenal diriku karena Engkau ciptakan aku ini siapa. Nah dari situ intuisiku tuh kayak membawaku gitu, bahwa pada saat itu aku mandi ya. Terus aku bersih diri gitu ya. Ya keramas lah, ya nyabunin lah. Dari situ aku menyadari, oh iya ya ini kok hidup gitu ya. Rambut ini juga tumbuh. Dari situ mulai sedikit menyadari bahwa, oh iya ya ada yang hidup nih. Akhirnya aku ngobrol sama Sang Pencipta bahwa Tuhan, Engkau menciptakan aku. Apakah aku bisa berbicara dengan mereka gitu? Karena aku ingin segala sesuatunya ada rasa yang selalu seolah-olah tuh ada yang hidup gitu. Maka dari itu tuh aku langsung meminta gitu pada Tuhan tuh bahwa tolong ajarin aku untuk berkomunikasi dengan apa yang Engkau ciptakan untukku. Ada yang namanya jantung ya yang aku bisa kenalin. Terus aku juga bisa ngerasain yang lainnya, tapi itu gimana caranya ngobrolnya nih? Gitu. Iya. Iya kan? Iya, komunikasinya itu bagaimana sih? Ya, Dengan anggota tubuh kita sendiri kan, komunikasinya itu gimana? Dari situ tuh intuisiku tuh membawa aku tuh kayak, Ran, coba deh kamu dengerin sesuatu atau apa, kayak kita suka sakit perut lah atau apalah, oh iya ya mereka hidup gitu ya. Tapi gimana ya cara komunikasinya itu? Terus dari situ aku menyadari, oh ya ada jantung nih gitu. Di situ aku bisa ngerasain bahwa sesuatu yang paling amat berfungsi dari semuanya anggota tubuh, ya saya ngambil ke situ dulu. Dari situ ada intuisi lagi yang mengarahkan aku bahwa Ran, kamu adalah pemimpin bagi seluruh anggota tubuhmu itu. Itu aku menyadari itu. Tapi bagaimana caranya saya berbicara dengan mereka? Karena aku adalah pemimpin bagi mereka. Iya, Nah dari situ aku ngerasain banyak hal datang begitu aja ya. Aku akhirnya mulailah kita berbicara. Aku pengen mengenal kalian. Dari situ mulailah aku cari denyut nadiku karena jantung berdetak kan. Akhirnya yang aku dapat ya di sini. Di sini aku mulai dapatkan denyut nadi itu. Disitulah aku bilang, hai, aku baru menyadari, maafin aku ya. Mulai kita berkenalan yuk gitu. Mulai aku merasakan bahwa engkau tuh berkomunikasi denganku. Itu cara berkomunikasi dengan jantung melalui denyut nadi. Kayak begitu. Terus dari situ aku coba untuk ketukan. Denyut nadiku ada ketukan-ketukannya itu disamakan dengan ketukan di mana tangan aku ketukan kepada meja lah ya. Tak tak tak, ini pun sama, tak tak tak. Tak 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 di sininya ritmenya. Tapi ininya nggak sama, tak 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 tak, tak gitu. Lama-lama aku cobain lagi. Dia punya ritme tak 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 tak. Lalu tanganku ikutin tak 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 sama. Sampai seirama gitu. Seirama. Jadi seiring dan seirama. Iya, seiring seirama gitu. Roma Irama dong. Harus dong ya. Itu kenapa itu juga dibikin mungkin dari situ juga. Jadi aku menselaraskan otakku menuntun, bisa merasakan ini perabaku, merasakan denyutnya, lalu aku praktekkan ke ketukan tadi, agar pikiranku, aku bisa merasakan denyutnya
dan aku bisa mempraktekkan sama, jadi selaras. Dari keselarasan itu mulailah aku mulai berkomunikasi dan aku mulai dikhususkan, dikhususkan yang kayak maafin aku ya, selama ini aku tidak menyadari bahwa kalian itu hidup untuk aku. Terima kasih ya, kalian tuh udah nemenin aku sampai pada akhirnya kita menemukan komunikasi kita. Dengan keselarasan yang dengan awalnya dari situ. Terus mulai bahwa aku lebih banyak bersyukur kepadanya, kepada Sang Ilahi, bahwa Dia memperkenalkan aku dan mengizinkan aku berkomunikasi dengan seluruh anggota tubuhku. Banyak hal yang akhirnya aku merasakan, wow, sesuatu yang besar dalam hidupku, itu penemuan sesuatu yang besar. Kayak gitu. Itu hal seperti itu, dengan kita mengenal anggota tubuh kita dan mengajak untuk sama-sama gitu, sejalan seiring, itu bisa diterapkan di ibadah pastinya juga kan. Maksudnya secara ibadah kan kita kan harus fokus ya dengan semuanya. Kalau misalkan kita udah seiring dengan anggota tubuh kita, otomatis kita akan fokus. Bisa nggak sih? Bisa. Jadi pada saat itu tuh karena aku menemukan sesuatu itu luar biasa lah ya. Ternyata aku bisa berkomunikasi dengan seluruh anggota tubuhku. Akhirnya aku sujud syukur ya. Aku mengambil wudhu, terus lalu saya sholat. Tapi awalnya saya seperti begini. Karena aku menyadari bahwa aku adalah pemimpin dari seluruh anggota tubuhku. Pada saya berbicara Allahu Akbar, itu seluruh anggota tubuhku tuh berkata Allahu Akbar. Dan aku merasakan itu. Yang tadinya yang aku biasa suka Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi nggak ada cerita gitu ya. Iya sih, kadang gue juga space aja gitu kan, cuma sekedar ritualnya ritual aja, cuman mulut sama memang gitu ya, seolah-olah. Tapi pada saat itu, wah, aku bisa ngerasain bahwa ketika beda rasanya. Aku ngerasain karena aku sendiri ya pada sujud syukur, waktu aku sholat itu banyak hal yang aku rasain. Allahu Akbar itu mereka pun bicara Allahu Akbar loh. Dan itu aku bisa ngerasain. Keren banget. Itu aku harus coba. Karena itu aku bisa ngerasain itu. Dan aku yakin banyak orang yang sudah mengalami seperti aku. Cuman dia kan mungkin mereka punya rahasianya sendiri. Kalau aku memang aku suka untuk share ada sesuatu yang positif ya aku berikan, ada ilmu sesuatu yang baik untuk banyak orang ya aku berikan gitu. Jadi kesimpulannya buatku ya, dengan kita mengenal anggota tubuh dan mengajak untuk sama-sama fokus, itu bisa diterapkan ke berbagai hal yang positif tentunya. Terutama kalau misalkan kita merasakan sesuatu ada yang nggak beres di badan kita, itu kan masuknya self healing ya. Ya bisa. Benar kan kayak gitu kan? Bisa. Jadi gini, kalau ketika kita sudah memahami dan mengenal anggota tubuh itu, dan kita sudah berkomunikasi dan percaya bahwa mereka sudah mulai merasakan itu akan bisa ditempatkan di area ibadah kah, atau area healing kah, atau ya penyembuhan dalam diri, menyemangati dalam diri, memberikan satu kebersamaan bahwa yuk kita berdoa kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita semua, agar kita selalu dalam lindungannya, selalu sehat. Semacam itu di area ibadah. Tapi kalau di area dalam self healing ya, atau self talk gitu, mungkin itu bisa semacam misalnya kita sakit perut gitu. Kita cuma tarik nafas, kamu relax ya. Maafin aku ya, aku tadi habis makan sambal gitu yang membuat kamu menjadi protes gitu kan, bisa kan? Nah itu bisa bicara bahwa maafin aku ya, relax dulu deh, saya tarik nafas aja 3 kali, kamu akan jadi lebih enak, nyaman. Aku kasih minum ya, apapun gitu. Menurut kita memperlakukan mereka nyaman aja. Caranya seperti itu gitu. Terus kalaupun kita mulai nggak pede gitu, ayolah kita sama-sama kita bikin kita semangat lagi. Itu kita mensupport
Karena harus sadari bahwa aku adalah pemimpin dari seluruh anggota tubuhku. Kalau di dalam ibadah, kita kadang sholat berjamaah. Tapi kalau kita sendiri ya, kita mengimami seluruh anggota tubuh. Ya. Badannya sendiri, tapi aku adalah pemimpin ya, aku berallahu akbar ya, kalian pun harus allahu akbar. Kita assalamualaikum ya, kalian pun sama assalamualaikum. Semacam kayak begitu sih. Menarik sekali ya. Jadi Iya. ya semakin aku tahu semakin oh iya ya benar juga Iya. sih. Karena itu penting banget diterapkan. Kalau kita ini sebagai manusia sering berbicara pada diri sendiri ya, itu akan lebih nyaman. Lebih menyadari, kita lebih banyak introspeksi diri. Ya. Jadi lebih banyak berbuat pikiran yang positif. Iya. Tentunya, ya kan? Benar. Jadi pertama kita bisa lebih banyak menyadari bahwa Tuhan kasih terlalu banyak hal yang baik buat kita menjadi banyak bersyukur. Terus kesedihan pun akan berkurang karena kita lebih banyak berkomunikasi dan anggota tubuh itu bisa membantu kita dalam misalnya ada kesulitan apapun, dia akan membawa kita, intuisi kita jauh lebih pekat gitu, lebih peka maksudnya. Jadi itu juga kurang lebih itu karena kita memahami diri, betul, dan kita menyadari bahwa ini Tuhan kasih alat di mana kita harus gunakan sebaik mungkin. Kita harus menghargai, kita harus menyayangi lah keberadaan ini dan diperuntukkan yang lebih baik lah. Oke. Gitu. Paham. Maknanya luas sih sebetulnya sih ya. Ya. Kalau Banyak banget lah. Banyak banget. Asal kita memahami dan kita percaya itu dan kita yakin itu, ya sudah, itu akan berkolaborasi itu antara aku dan seluruh anggota tubuh kita. Oke.